Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semuanya. Sekarang Anda berjumpa kembali bersama Demang Praja Channel. Semoga sahabatku semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat dan dibanyakan rezekinya, amin. Kali ini sahabatku, saya akan berbagi tentang masalah pemupukan. Artinya kita berbagi hasil daripada tip-tip pemupukan yang akan saya jelaskan. Nah, di antaranya adalah termasuk tanaman ini. Saya yakin masalah pemupukan para petani adalah banyak caranya dan banyak cara pengoplosan terhadap kandungan satu dengan kandungan yang lain. Tetapi siapa tahu dengan cara oplosan yang akan saya jelaskan ini adalah bisa bermanfaat buat petani kita semuanya. Karena kesuburan tanah itu tergantung daripada kita memberikan pupuknya. Satu itu. Yang kedua adalah tergantung daripada kesuburan daripada tanah itu sendiri. Dan yang ketiganya, bagaimana cara pengolahan dan bibit yang kita tanam. Untuk itu, sahabatku semuanya, yuk kita simak dan tonton sampai selesai, jangan sampai gagal paham. Kalau kita berbicara tentang dosis pemupukan bervariatif, petani juga bukan hal yang aneh tentang dosis pemupukan. Tetapi kita yang tidak diketahui adalah tentang kesuburan lahan kita. Nah, kita tidak tahu bagaimana kita menentukan dosis daripada pemupukan itu. Dan harus ada perbedaan antara pemupukan di musim penghujan dan pemupukan di musim kedua atau musim gaduh. Itu harus dibedakan. Artinya dari jumlah pemupukan kandungan-kandungan tertentu mesti ada yang dinaikkan, ada juga yang turun. Salah satu contoh adalah seperti saya yang telah melakukan pemupukan ini. Saya menggunakan pemupukan ini adalah total seluruhnya dalam per hektar hanya 4,5 kintal. Padahal di dalam pemupukan para petani ada yang menggunakan berjumlah pupuk dalam per hektarnya, ada yang 4 kintal, ada juga yang 5 kintal, ada pula yang 7 kintal lebih bahkan. Nah, kebetulan saya menggunakan pemupukan di musim penghujan ini adalah saya menggunakan hanya cukup 4,5 kintal. Yang pertama adalah pupuk urea tunggal, saya menggunakan hanya 1 kuintal. Dan ditambah ZA adalah 0,5 kintal atau 50 kg. Dan Ponska Plus 100 kuintal. Itu untuk pemupukan pertama yang dilakukan pada padi usia antara 10 sampai 15 hari. Dan yang kedua, saya menggunakan 2 kintal jumlah pupuknya. Yang pertama adalah Ponska Plus 1,5 kuintal dan Mutiara 0,5 kintal atau 50 kg. Mungkin di dalam pikiran sahabatku semuanya, para petani, ada yang janggal dengan dosis, ya mungkin lah ya, dosis yang saya katakan tadi. Kenapa saya menggunakan urea adalah 1 kintal? Nah, kenapa dosisnya begitu rendah di dalam pemupukan pertama? Saya punya alasan. Yang pertama adalah musim penghujan. Yang kedua, insya Allah tanaman ini di lahan ini lahannya mendekati kesuburan dan pH-nya alhamdulillah di atas 6. Jadi saya cukup menggunakan urea 1 kintal dan ZA 50 kilo. Dan selain itu pula, mungkin ada yang belum tahu kenapa pemupukan pertama kita menggunakan ZA. Karena di dalam ZA itu adalah sedikit banyaknya mengandung urea atau mengandung zat klorofil untuk menghijaukan daun daripada tanaman padi kita. Dan juga selain daripada itu, di dalam ZA ini adalah mengandung sulfur atau belerang. Ini yang fungsinya juga sangat bermanfaat untuk di tanaman padi sejak awal. Contoh adalah untuk merangsang
masalah peranakan daripada padi itu sendiri. Dan yang selanjutnya, sahabatku semuanya, karena bahwa musim penghujan itu adalah menurut para ahli, menurut para petani yang sudah berpengalaman sejak tempo dulu, kalau musim penghujan kita kalau dibanyakan urea itu padinya bukan malah bagus, tetapi adalah hanya hijau daun. Kedua, cepat terjadi karena penyakit kresek atau penyakit hawar bakteri daun. Nah, itu yang dikhawatirkan. Penjelasan untuk pemupukan yang kedua, sobat. Karena saya ini termasuk, walaupun jumlahnya hanya 4,5 kintal adalah termasuk pemupukan yang sangat royal. Artinya kalau buat saya adalah ini adalah pemupukan yang tergolong tinggi lah ya. Mungkin beda dengan di sahabat-sahabat taniku semuanya. Ini adalah saya yang pertama menggunakan Posca Plus, itu menurut saya adalah sangat mahal lah ya. Terus yang keduanya ini menggunakan NPK Mutiara 50 kg. Ini adalah pupuk sultan. Jadi kalau menurut pemikiran saya, pemupukan dengan dosis 4,5 kintal ini tergolong adalah pupuk sultan. Ini bagi saya. Tetapi menurut spek-spek yang lain, itu pun tergantung dikembalikan lagi dari dalam kesuburan tanah. Artinya kalau tanah kita sudah subur, kenapa kita harus banyak? Tetapi ini saya mencoba dan berbagi kepada rekan-rekan, dan ini adalah bukti daripada hasilnya. Itu maksud saya. Dan mungkin ini apakah tidak perlu kita diberikan nutrisi dari atas? Saya masih menggunakan nutrisi dari atas. Artinya memberikan pemupukan lewat stomata daun. Buatku semuanya, apa yang saya katakan tadi, ini adalah sebagai perbandingan. Artinya begini, perbandingan di lahan sahabatku semuanya mungkin berbeda dengan di lahan saya. Dan menurut pemerintah pun bahwa pemupukan hasil kajian daripada para ahli itu adalah antara 5-7 kuintal. Tetapi dengan jumlah pupuk yang tertera di dalam kajian itu dan ditentukan di daerah masing-masing yang ada di negara kita. Hanya satu saran saya sahabatku semuanya, lebih baik pemupukan adalah lahan kita jangan sampai terkontaminasi kebanyakan pupuk kimia. Nah, ini apa dasarnya? Kalau kita terlalu banyak menyerap pupuk kimia, ini akan meningkatkan. Artinya pemupukan itu bukan menurun, tetapi adalah lebih tinggi untuk mencapai hasil yang maksimal. Saran saya satu lagi adalah jerami jangan dibakar. Dan berikan pupuk organik lebih awal. Nah, itu yang sangat bagus. Nah, itulah saudara dan para sahabat petani semuanya, barangkali bahwa jenis dosis atau tip pemupukan dasar ini bermanfaat. Saya banyak mengucapkan terima kasih dan semoga petani semua yang ada di Indonesia itu adalah sukses selalu.